Halo teman-teman semuanya, jadi di video kali ini tuh saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Mummy. Oke ya, pokoknya kita jangan berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke alur cerita filmnya ya. Oh ya, buat kalian yang belum nonton film ini, saya sarankan nonton terlebih dahulu ya, karena filmnya seru banget pokoknya ya. Oke, kita langsung saja menuju ke alur cerita filmnya. Check it, cus. Di awal film, tepatnya di Inggris tahun 1722, nggak salah ya, kita diperlihatkan dengan sekelompok ksatria salib yang sedang menguburkan entah jenderal atau ksatria, yang dimana dikuburkan bersama batu kristal warna merah. Entah batu apa itu. Kisah pun berlanjut di zaman sekarang, tepatnya di London. Ada sekelompok petugas yang ingin membuat terowongan bawah tanah, namun mereka menemukan sejumlah peti mati yang berisikan mayat-mayat ksatria salib yang kita lihat di awal film tadi. Tapi tiba-tiba ada sekelompok orang, entah siapa mereka, yang mengambil alih tempat tersebut. Cerita pun berpindah ke masa lalu, di mana di situ ada sosok wanita bernama Putri Ahmenet, sang pewaris kerajaan, yakni putri dari Firaun. Namun disayangkan, baru saja Ahmenet mau menerima warisan kerajaan, Firaun malah punya anak laki-laki. Ya, otomatis kerajaan akan turun ke anak laki-lakinya itu. Tidak terimakan hal itu, Ahmenet pun bersekutu dengan dewa kematian atau yang bernama Dewa Set. Ahmenet pun seperti diberikan belati oleh iblis Set itu, dan seketika di seluruh badannya pun dipenuhi seperti mantra-mantra, dan Ahmenet pun mulai membunuh satu persatu keluarganya. Dan di sini Ahmenet berusaha untuk memindahkan iblis Set ke dalam tubuh seorang pria. Mungkin saja perjanjiannya itu ya. Tapi tiba-tiba Ahmenet pun ditumbangkan, lalu dijadikan mumi hidup-hidup dan dikuburkan jauh ke bawah tanah. Inilah film The Mummy. Scene pun berpindah lagi ke zaman sekarang, tepatnya di Potamia. Di situ terdapat dua orang tentara Inggris yang diperintahkan untuk menangkap musuh. Ini adalah Phil dan ini adalah Nick. Cuma mereka ini agak bangor ya, soalnya bukan fokus intai musuh, mereka malah fokus cari harta karun. Ya otomatis dibombardir dong oleh musuh. Di saat lagi terdesak itulah tiba-tiba ada bantuan datang. Namun bangunan yang mereka tempati pun runtuh akibat efek rudal tadi. Dan iya, rudal itu menghasilkan sebuah lubang menuju bawah tanah yang di situ terdapat patungnya. Mungkin kita semua yang nonton sudah bisa mendebak ya, bahwa lubang itu adalah tempat menuju makamnya Ahmanet. Tidak lama kemudian muncullah kolonel tentara, dan secara bersamaan muncul pula seorang arkeolog bernama Jenny. Phil, Nick, dan Jenny pun memutuskan turun ke lubang tersebut untuk menelusurinya. Namun tidak dengan Phil dan Nick, yang malah mengambil barang-barang berharga dan mahal yang ada di situ. Namun tiba-tiba dengan sembrononya Nick menembak tali pengait itu, yang mengakibatkan munculnya peti mati dari dalam air, yang pasti sudah kita bisa tebak bahwa itu peti mati dari Ahmenet, sang pengikut iblis. Disusul pula dengan kemunculan laba-laba yang langsung menggerumuti mereka. Phil pun berhasil terkena gigitan laba-laba itu, tetapi Nick dan Jenny tidak terkena. Di sini Phil sempat panik gitu kan, takut laba-labanya itu beracun. Namun Nick berusaha menenangkan dengan berkata itu hanya laba-laba unta biasa. Tidak lama kemudian muncul peringatan dari kolonel bahwa musuh telah kembali, dan mereka pun bergegas pergi dari situ. Tidak ketinggalan pula peti mati Ahmenet pun dibawa untuk diteliti katanya. Di dalam pesawat, Jenny pun mulai meneliti peti mati itu dengan membaca tulisan yang ada di situ. Namun kejanggalan mulai terasa di saat Phil seperti berubah. Pasca digigit laba-laba itu, apakah Phil akan menjadi zombie Spiderman? Oh ya, ndak tahu. Nick yang mendengar bacaan itu pun seperti entah berhayal atau penglihatan gitu ya. Seakan-akan ia tahu masa lalunya Ahmanet.
Di saat Nick sudah tersadar itulah perilaku File seperti zombie. Ia seperti menoel-noel peti mati itu. Namun tiba-tiba iya, File pun menusuk sang kolonel. Nick dan yang lain pun berusaha menyadarkan File, namun tidak bisa. File malah ingin menusuk Nick dan kawan-kawan. Namun inilah yang terjadi. Zombie File pun meot saat itu juga. Tapi kejutannya tidak hanya itu saja, pesawat yang mereka tumpangi pun mengalami kerusakan, dan bikin lebih mengejutkan lagi adalah adanya ratusan burung gagak yang menabrak pesawat itu, yang mengakibatkan pesawatnya hilang kendali lalu ingin jatuh. Di sini Nick yang peduli pun memberikan parasutnya kepada Jenny, dan Nick pun ikut jatuh bersama pesawatnya. Singkat cerita, Jenny yang selamat pun ada di rumah sakit. Dan Nick yang sudah dinyatakan meninggal pun tiba-tiba hidup kembali. Entah kenapa bisa begitu. Namun tiba-tiba muncullah File. Dan itu adalah rohnya si File yang sepertinya ingin memberitahu sesuatu kepada Nick. Namun tiba-tiba muncul Jenny dan dokter ke ruangan itu. Sementara itu di TKP pesawat jatuh ada 2 orang polisi yang memeriksa keadaannya di sana. Tapi salah satu dari mereka pun menemukan mayatnya si Ahmanet, dan tiba-tiba iya, Ahmanet pun menggigitnya, dan kondisi polisi itu pun sudah kering. Dan di sini mereka pun pada bangkit menjadi mumi. Sementara itu Nick yang lagi di pinggir jalan pun seperti kebingungan dengan keanehan semua ini. Tapi tiba-tiba iya, munculnya sosok Ahmanet dan segerombolan tikus yang langsung menggurumuti Nick ini. Saya juga ngerasa geli gitu ya ngelihatnya. Tapi itu hanyalah halusinasi Nick saja. Untungnya ada Jenny yang menyelamatkan Nick, dan di sini Nick berbicara bahwa kita sudah membuat dewa marah, dan di sini Nick pun seakan-akan tahu semua akan peti mati dari Ahmanet itu. Entah kenapa bisa seperti itu. Singkat cerita, Nick dan Jenny sudah ada di TKP pesawat jatuh, yang dimana Nick punya penglihatan bahwa pesawatnya jatuh di sekitar gereja tua ini. Jenny yang menganggap ini hanya omong kosong lantas meninggalkan Nick sendirian. Tetapi iya, Nick tiba-tiba sudah ada di dalam gereja dalam keadaan dipegangi oleh para mumi, dan muncullah Ahmanet yang ingin membuat Nick berubah menjadi dewa kematian, pengganti laki-laki yang waktu di awal film yang bersama Ahmanet ya. Nah, di sini saya mau ngejelasin dulu nih, kenapa harus Nick yang menjadi dewa kematian dan selalu dihantui oleh si Ahmanet ini. Dikarenakan Nick ini waktu pas di tempat pemakaman Ahmanet, ia malah memutuskan tali penyangga petiknya si Ahmanet ini ya, yang membuat petinya terangkat. Jadi ya otomatis dengan kebangoran si Nick inilah Ahmanet hidup kembali. Jadinya ya Ahmanet mengejar-ngejar Nick nih, yang akan dijadikan dewa kematian oleh si Ahmanet ini. Ya kurang lebih seperti itulah gitu. Tiba-tiba Ahmanet ini memukul salah satu patung yang ada di situ, lalu mengeluarkan belati kematian yang kita lihat di awal film tadi ya, untuk membunuh si Nick ini. Pantesan pesawatnya jatuh di sekitar situ, rupanya di situ ada belatinya si dewa kematian. Tapi tiba-tiba Jenny pun muncul yang mengakibatkan Ahmanet mengejar Jenny. Sementara itu para mumi yang menjeragal Nick ini berhasil dikalahkan. Pada akhirnya mereka pun kabur bersama menggunakan mobil. Namun sayangnya mobil mereka terguling akibat adanya satu mumi yang mengganggu. Nick pun berusaha melawan kepada Ahmanet namun gagal. Sampai pada akhirnya tiba-tiba iya, munculnya orang-orang yang menembaki si Ahmanet dengan tembakan tali. Di sini Nick sekarang, yakni di tempat seorang dokter yang suka mengoleksi barang-barang antik termasuk mumi, kita panggil saja si dokter. Di sini dokter seperti terkena penyakit setan yang mengharuskannya ia selalu menyuntikkan serum ke tubuhnya.
Dan disinilah pula Ahmad berada di rantai di salah satu ruangan di situ yang bernama Prodigium. Di situ juga sudah ada Jenny. Jadi ternyata Jenny itu bekerja sama dengan si dokter untuk mendapatkan Ahmed ini. Yang dimana niatan dokter mengincar Ahmed adalah untuk dibedah lalu diteliti. Buset. Sementara itu di dalam terowongan ada salah satu seorang petugas yang berhasil menemukan kristalnya di salah satu peti mati kesatria salib. Ahmed yang merasa bahwa kristal sudah ketemu pun berusaha melarikan diri dengan cara menjampe-jampe laba-laba untuk memasukkan ke kuping salah satu pegawai di sana. Sementara itu di ruang tengah kita bisa menemukan fakta bahwa dibawanya Nick ke sini adalah untuk dibunuh agar Nick terhilang dari kutukannya. Jadi maksudnya biar Nick tuh nggak dikejar-kejar lagi sama Ahmed gitu. Si dokter yang lagi cekcok dengan Nick pun Nick malah ngambil suntikan obatnya si dokter. Alhasil inilah yang terjadi. Iya, si dokter pun menjadi setan. Mereka pun terlibat perkelahian, namun untungnya Nick berhasil menyuntikkan serumnya ke tubuh si dokter lagi. It's Henry. I have some... Sementara itu di ruang Prodigium, karyawan yang terkena laba-laba jampi itulah malah merusak sistem yang ada di sana. Ya otomatis Ahmed bisa melarikan diri. Nick dan Jenny pun berusaha untuk melarikan diri juga. Sedangkan Ahmed seperti membaca mantra-mantra sesuatu yang membuat semua kaca-kaca pecah sekaligus disusul dengan kemunculan pasir yang sangat banyak. Para petugas yang di terowongan pun diperintahkan oleh atasan untuk tutup rapat terowongan itu dan jaga kristalnya karena pasti kita tahu Ahmed akan ke situ untuk mengambil kristalnya. Sementara itu Ahmed seperti ingin menghancurkan kota dengan pasir-pasirnya itu, sedangkan Nick dan Jenny hampir saja tertabrak oleh bis. Namun beruntungnya berhasil selamat. Nick pun didatangi oleh Raphael lagi dan disuruh untuk mengikutinya. Nick dan Jenny pun terpisah. Kini Nick berada di terowongan. Ahmed yang sudah ada di terowongan pun membacakan jampe-jampe untuk membangkitkan para mayit menjadi mumi. Dan yang membagongkan pula, si Nick ini malah dikerjai oleh File di bawah ke terowongan yang udah banyak muminya. Di sini Jenny pun hampir saja terdabrak oleh kereta. Namun beruntungnya ada Nick nih. Di sini mereka berlari bersama dari kejaran para mumi. Sementara itu Ahmed yang sudah sampai di lokasi pun langsung disambut oleh para mumi dan kini kristal sudah ada di tangan Ahmed kembali. Sedangkan Nick dan Jenny bersembunyi di terowongan yang ada airnya. Namun tiba-tiba iya, Ahmed menarik Jenny ke dalam air. Nick pun berusaha mengejarnya. Di dalam air pun Nick sampai dikejar-kejar oleh mumi yang bisa berenang. Sampai pada akhirnya Nick menemukan Jenny dan langsung dibawa ke daratan. Ternyata Jenny pun sudah meot dan kini tinggal Nick dan Ahmed saja. Nick berusaha melawan Ahmed tetapi tidak bisa. Nah, si Ahmed ini menjelaskan bahwa jika menjadi dewa kematian, maka menjadi dewa kehidupan juga. Bisa mematikan atau bisa menghidupkan sesuka hati lah gitu. Mendengar hal itu, Nick pun mempunyai pikiran agar ia merubah dirinya menjadi dewa kematian, agar bisa menghidupkan Jenny kembali. Nick pun berhasil merebut belatinya dari Ahmed dan inilah yang terjadi. Kini Nick sudah menjadi dewa kematian sekaligus dewa kehidupan. Saat itu juga Nick menghisap roh dari Ahmed dan menghidupkan Jenny kembali. Mayat Ahmed pun berhasil dievakuasi oleh timnya si dokter nih. Di akhir film kita diperlihatkan dengan Nick yang sudah menghidupkan Vel kembali. Dan mereka sudah ada di gurun pasir lagi. Entah bagaimana caranya ya, langsung ada di sana untuk berpetualang atau petualangan selanjutnya. Film pun selesai. Wow, oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya ya. Oh ya, ini masakan akan nih teman-teman ya. Kalau misalnya di awal film gitu, si Nick ini tidak menembak
tali pengait ya, tali penyangga itu, mungkin saja gitu kan ya the muminya itu apa namanya Ahmanetnya itu tidak hidup lagi gitu kan ya. Ya mungkin saja seperti itu ya. Cuman kalau misalnya kayak gitu kan nanti ceritanya beda lagi gitu ke depannya. Oke, ya mungkin segitu saja untuk alur cerita filmnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Wajar saja saya masih pemula gitu. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.